Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel horor semua dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang terbaik ya, tidak kekurangan satu hal apapun. Sebelum masuk ke cerita, channel horor akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah ngasih support subscribe-nya. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, komen, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang lainnya. Terus bunyikan juga lonceng notifikasinya biar nanti ada cerita-cerita baru dari channel horor kalian tidak ketinggalan ya. Dalam kesempatan ini channel horor akan mengulas sebuah cerita horor dari cerita horornya Bristory tentang sebuah perjalanan yang melintasi jalan yang benar ikonik yang ada di Jawa Barat, yaitu Cadas Pangeran. Gak usah lama, kita masuk ke cerita ya. Cadas Pangeran, satu tempat bersejarah nih. Sudah ratusan tahun usianya. Sudah benar-benar tercatat tentang kisah hitam dan putihnya, terus bergulir hingga kini. Ada seorang teman bernama Mamal. Nah, Mamal ini akan menceritakan pengalaman seramnya ketika melintasi daerah ikonik ini. Lepas dari pusat kota Jatinangor, saya akhirnya masuk ke daerah yang terlihat seperti gak berpenduduk. Tahun itu di sekitaran tahun 1998, Cadas Pangeran masih sangat sepi. Jalan berkelok-kelok dikelilingi oleh pepohonan yang membentuk hutan. Sama sekali tidak ada penerangan, gelap gulita. Memang ada satu atau dua warung kecil yang berdiri di pinggir jalan, tapi sudah dalam keadaan tutup. Hanya lampu kecilnya saja yang masih menyala dan itu redup. Jalanan aspal Cadas Pangeran masih cukup bagus untuk dilalui, walaupun ada beberapa bagian yang rusak dan berlubang. Saat itu, menemani perjalanan, aku mendengarkan siaran dari salah satu stasiun radio. Meskipun tangkapannya sudah tidak bagus karena kendala jarak, namun aku masih terus menyalakan dan mendengarkan. Seenggaknya membantu memecah belah kesunyian. Karena sudah tengah malam, stasiun radio memutar lagu-lagu slow hits yang tenar pada saat itu, ataupun lagu lawas yang masih enak didengar. Tapi berikutnya aku jadi nggak terlalu fokus mendengar radio, karena lebih banyak fokus memperhatikan jalan. Jalanan mulai berkelok banyak, menanjak, dan tentu saja semakin senyap dan sepi. Kanan kiri yang ada hanya gelap pepohonan rapat berdiri. Sudah sangat hafal kalau kanan jalan terdapat banyak jurang yang sangat dalam, membuat pengendara harus berhati-hati, terutama malam hari. Sebenarnya daerah Cadas Pangeran ini tidak makan banyak waktu untuk dilalui. Sebentar saja, setelahnya akan ditemui lagi rumah penduduk. Tapi tetap saja aura kengerian sungguh terasa. Yang paling khas adalah adanya patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, yaitu Pangeran Cornel dan Daedalus. Sang pangeran bersalaman dengan Daedalus menggunakan tangan kiri. Ada sejarahnya loh kenapa dijelaskan seperti itu.
Seperti yang aku bilang tadi, jalan Cadas Pangeran ini gak terlalu panjang. Mungkin hanya kurang lebih 5 kilometer saja. Makanya seharusnya aku akan melewatinya gak sampai setengah jam. Seharusnya seperti itu. Tapi saat itu aku merasa kalau sudah cukup lama waktu berjalan, tapi belum juga sampai di patung yang aku bilang tadi. Sementara jalanan masih terus menanjak dengan kelokan tajam, gelapnya semakin pekat. Sepinya jangan ditanya lagi. Terus konsentrasi memperhatikan jalan, aku jadi gak terlalu fokus pada radio yang sejak tadi menemani. Padahal siarannya sudah berganti. Iya, aku baru sadar kalau ternyata radio sudah tidak memutar lagu-lagu lagi, tapi malah mengeluarkan suara yang sangat aneh. Karena itulah yang menyebabkan aku perlahan mulai memperlambat laju kendaraan, teralihkan dengan suara dari radio. Awalnya seperti suara angin, hanya itu saja, suara angin. Tapi lama-kelamaan sayup terdengar suara lain. Kenapa aku bilang sayup? Karena suara terdengar seperti dari kejauhan, berdesakan dan hampir tertutup oleh suara angin tadi, tapi kedengaran. Ada bunyi yang sepertinya suara dari banyak orang. Orang-orang yang bersahutan seperti sedang terlibat percakapan. Laju kendaraan jadi makin lambat, malah nyaris berhenti. Aku lebih fokus mendengarkan suara aneh yang muncul dari radio. Lama-kelamaan suara angin perlahan menghilang, berganti dengan percakapan orang-orang. Aku memperbesar volume, berusaha untuk lebih jelas lagi menangkap suaranya. Ternyata orang-orang yang ada di dalam radio ini bercakap-cakap menggunakan bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda yang nyaris sebagian besarnya saya tidak mengerti. Namun tetap dengan logat khas Sunda yang kental. Ini suara siaran radio apa sih? Bertanya-tanya sendiri. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba mobil tersendat, seperti mau mati. Duh, ada apa lagi nih? Untungnya, saya masih sempat meminggirkan kendaraan tepat sebelum mesinnya benar-benar mati. Dan benar, beberapa saat kemudian, mesin mobil mati mekanis. Dalam gelap dan sunyi Cadas Pangeran, aku terdampar di tengah malam buta. Sebentar aku masih diam di dalam. Meskipun mesin mobil mati, namun radio masih terus menyala dengan siaran yang sangat aneh. Aku terus fokus mendengarkan, karena lama-kelamaan semakin aneh. Percakapan orang-orang itu juga semakin jelas. Dan keanehan bertambah lagi. Kalau diperhatikan, dengan seksama ternyata ada suara lain. Saya mendengar orang-orang itu sedang melakukan pekerjaan kasar. Karena muncul suara seperti palu menghantam batu atau besi. Dan juga ada suara-suara lainnya yang kira-kira sama seperti itu.
Ini siaran drama radio kah? Atau apa sih? Saat itu aku tidak tahu. Tapi aku terpaksa harus mengalihkan perhatian ke mobil. Kenapa mesinnya sampai mati total begini? Beberapa saat kemudian aku turun dari kendaraan, lalu berjalan ke depan untuk memeriksa kondisi. Berbekal lampu senter di tangan, aku membuka kap mesin, memeriksanya. Dengan mata telanjang, aku bisa melihat kalau mesin seharusnya nggak ada masalah. Bahan bakar masih terisi penuh. Harusnya benar nggak ada masalah. Tapi kenapa malah mobil ini mati? Kenapa sih ini mobil? Aku menggerutu sendirian. Angin bertiup sepoi-sepoi. Dinginnya menembus jaket tebal yang aku kenakan. Sepi dan hening menyelimuti suasana yang sejak tadi mulai terasa aneh. Keanehan menjadi mulai menyajikan kesan seram ketika aku akhirnya sadar akan sesuatu. Aku menyorot lampu senter ke arah jalanan. Kenapa ke jalan? Karena keanehannya terletak di situ. Ternyata jalanan yang tadinya beraspal tiba-tiba sudah berubah jadi jalanan tanah berbatu. Iya, jalan tanah berbatu. Kok jadi jalan tanah? Emang tadi salah belok di mana ya? Itu yang muncul di kepala sebuah pertanyaan. Lalu angin yang tadinya hanya sepoi-sepoi sekarang ada sedikit pergerakan dan tiba-tiba berhenti. Sama-sama sekali nggak ada hembusan. Dan yang sangat terasa, waktu seperti berhenti berputar, terpatri diam pada satu titik. Mulai merinding, aku kemudian menutup kap mesin, lalu masuk ke dalam mobil. Sementara radio masih menayangkan siaran aneh itu. Di mobil, saya mencoba peruntungan, memutar kunci untuk menghidupkan mesin. Apes, ternyata masih belum hidup juga. Mesin masih mati. Nah, akhirnya aku mematikan radio ketika lagi-lagi makin aneh. Dalam siarannya, tiba-tiba aku mendengar ada orang-orang yang berteriak kesakitan. Seperti ada penyiksaan massal. Teriakannya sungguh menggambarkan sakit yang teramat sangat. Mengerikan. Makanya aku langsung mematikan radio itu. Takut. Hening sempat menguasai. Sepi jadi selimut suasana yang sudah menyajikan kengerian. Tapi itu hanya sebentar. Saat berikutnya aku akan melihat pemandangan yang sangat aneh. Sekeliling masih sangat gelap. Penglihatan hanya dibantu oleh terang redupnya langit malam. Aku masih terus memandang ke depan. Jalanan tanah yang sejak tadi menjadi sumber kebingungan. Jalanannya kosong, tapi sepinya itu seperti memperhatikan. Nah, ketika sedang dalam kebingungan, mencari jawaban dan menerka-nerka apa yang sedang terjadi, tiba-tiba perlahan aku mendengar suara. Suara yang awalnya sayup seperti dari jarak jauh, tapi
lama-kelamaan semakin jelas. Saya mendengar suara-suara yang bertahan sama dengan yang muncul di radio sebelumnya. Suara-suara orang yang sedang melakukan pekerjaan kasar. Namun, kali ini bukan dari radio, tapi dari luar mobil. Penasaran, saya lalu menurunkan sedikit kaca jendela dengan tujuan agar bisa mendengar lebih jelas lagi. Benar, ternyata suara itu memang dari luar, seperti ada orang yang sedang bekerja. Tapi aku belum melihat ada siapa-siapa. Sekitaran masih tetap sepi dan kosong. Tapi belasan detik berikutnya mulai ada yang berubah. Ada pemandangan yang awalnya sangat samar. Aku lalu memicingkan mata, berusaha memastikan kalau penglihatanku tidak salah, karena melihat ada pergerakan tidak jauh di depan. Saya melihat ada orang yang sepertinya sedang bekerja di jalan. Karena gelap, aku masih bisa melihat penampakan sosok itu dalam bentuk siluet. Tapi lama-kelamaan aku jadi yakin kalau dia memang sedang bekerja, karena tangannya sedang memegang perkakas lalu memukul-mukulkannya ke jalan berulang-ulang. Siapa dia? Dia lagi ngapain tengah malam begini? Dalam hati aku bertanya-tanya. Nah, yang awalnya saya melihat sosok itu sedang bekerja, lama-kelamaan muncul juga sosok lain. Satu persatu bermunculan di tempat berbeda. Posisinya berpencar, namun masih ada di wilayah yang sama. Ada yang terlihat sangat jauh, ada pula yang hanya beberapa meter dari kendaraan. Dan sama, mereka semua terlihat seperti sedang bekerja. Beberapa malah diantaranya ada yang sambil berbincang. Tapi ya itu, aku tetap melihat dalam bentuk bayangan hitam. Sama sekali tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Padahal ada beberapa sosok berdiri sangat dekat jaraknya dari mobil. Ketakutan mulai menyeruak isi kepala, karena aku tiba-tiba mengambil kesimpulan kalau mereka ini bukan manusia. Keseraman membuat udara dingin jadi sama sekali tidak terasa. Cukup lama aku memperhatikan mereka semua sampai akhirnya aku berasumsi kalau mereka seperti sedang bekerja membuat jalanan tanah yang menjadi sumber kebingunganku dari awal. Tuhan, sedang di mana aku terdampar di sini? Dan seperti terhipnotis, aku terus-terusan memperhatikan pemandangan seram itu. Sampai-sampai gak sadar kalau ternyata ada sosok yang sedang memperhatikan aku. Sosok ini berdiri tepat di samping kendaraan. Dia ada di samping pintu kanan. Tubuhnya nyaris menempel pada badan mobil, sangat dekat. Tentu saja aku kaget. Sosok seram ini hanya berdiri diam,
Namun sangat berbeda dengan sosok seram lain yang sudah muncul duluan. Dia nggak berbentuk bayangan hitam. Aku melihat dengan jelas kalau dia berbentuk sosok manusia. Sangat jelas, aku malahan melihat garis mukanya. Berperawakan tinggi besar, berkumis, bertopi bundar, berpakaian warna putih lusuh dengan beberapa saku di depan. Benar, dia orang bule. Terlihat seperti mandor Belanda. Kami sempat bertatapan cukup lama. Wajahnya mengerikan, tersenyum datar tanpa ekspresi. Aku sangat ketakutan. Mandor Belanda ini tangannya memegang tongkat pendek. Nah, dengan tongkat ini dia lalu mengetuk kaca jendela. Aku semakin panik. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Gak kuat, lalu aku menundukkan wajah, menempelkan kepala ke dashboard mobil. Gak berani melihat sekeliling, apalagi menatap sosok yang ada di sebelah kanan. Menangis ketakutan, ada doa yang mulai keluar dari mulut. Aku meminta pertolongan Tuhan. Sementara itu, suara ketukan jendela masih terus terdengar. Seram. Aku gak berani lagi. Lebih memilih untuk terus menunduk sambil berdoa. Ya, ketukan di jendela itu terus terdengar. Namun, ketukan kelamaan semakin jarang, sampai akhirnya menghilang sama sekali. Suara-suara sosok yang sedang bekerja pun ikut menghilang. Sepi dan hening kembali menguasai. Tapi aku masih terus menundukkan kepala, belum berani melihat sekitar. Beberapa menit lamanya berlangsung seperti itu. Sampai ketika tiba-tiba ketukan itu muncul lagi. Kembali tubuhku gemetar. Terus-menerus ketukan pada jendela ada lagi. Kang, Kang, Kang. Tapi setelahnya aku malah mendengar ada suara memanggil seperti itu. Tentu saja aku langsung menoleh ke jendela. Ternyata di luar sudah ada 2 orang pemuda. Yang satu berdiri di samping jendela mengetuk kaca mobil. Yang satu lagi duduk di atas motor. Aku lalu memandang ke sekeliling. Ternyata sosok-sosok seram sudah menghilang. Dan jalanan sudah berubah berganti lagi jadi jalanan aspal. Aku lalu membuka kaca jendela. Dalam bahasa Sunda, pemuda yang satu bertanya, "Kang, kenapa sendirian berhenti di sini? Mobilnya mogok ya?" "Mohon." "Iya," aku menjawab begitu. "Ada yang bisa kami bantu?" Pemuda itu bertanya lagi. Aku lalu refleks memutar kunci untuk menyalakan mesin. Nah, ternyata anehnya mobil langsung menyala normal. Sama sekali nggak ada tanda-tanda kerusakan. Alhamdulillah, udah nyala lagi. "Makasih ya." Dengan ramah aku bilang begitu, karena merasa sangat terbantu dengan mereka berdua. Ya sudahlah, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan motornya. Aku mengikuti mereka dari belakang. Dan beberapa belas meter kemudian, akhirnya
aku melihat patung ikonik ini. Patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, berdiri gagah di pinggir jalan di Cadas Pangeran. Sungguh pengalaman seram yang sangat berkesan. Nah, itulah cerita dari Tweet Horornya Prestory, kisah mistis di Jalan Cadas Pangeran. Nanti sahabat channel horor bisa kunjungi akun dari Prestory di Twitter ya. Terus bisa kasih support juga untuk Prestory. Terima kasih yang sudah mampir. Terima kasih juga yang sudah support subscribe-nya. Terus yang udah like juga, yang udah komen. Terus jangan lupa share juga ya ke sahabat-sahabat channel horor lainnya. Nanti link dari cerita ini dicantumkan di kolom deskripsi ya. Bisa langsung baca langsung nih tweet horornya dari Prestory. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita seram, cerita-cerita horor lainnya. Hanya di Jurnal Horor. Salam horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.